Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Sayyidi wa maulai hadratus syekh sahibil fadilah Tuanku Kiai Haji Ali Imran Hasan Afwalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah wasairil usratil ariqah ailati al-mahad nuril yakin iringan Ketua Wilayah NU Sumatera Barat Kiai Haji Dr. Andes Maswar MA dan Kiai Haji Mas Richard. Pak Asas RI udah pulang. Ketua NU Cabang Padang Pariaman, Bapak Bupati yang terpilih, ini sudah kedua kalinya. Nanti insya Allah akan jadi wakil gubernur. Amin. 10 tahun, gubernur 10 tahun. Amin. Masih panjang banget usianya tuh. Para pejabat pemerintah yang hadir, Ibu anggota DPRD, tamu undangan. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan kalimat isim, kata benda, kata kerjanya anas. Nggak usah kasih rubani rum, anas itu aja. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Anas, yuknis, inas, mu'anasah, uns, anis, anisa, insan. Itu maknanya harmoni, intim, akrab, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling kangen. Jadi insan itu pada dasarnya makhluk yang membawa amanat dari lahir sampai nanti meninggal dunia. Amanat insaniyah, mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis. Sebelum amanat agama, sebelum amanat jabatan, sebelum amanat ilmu pengetahuan, sebelum amanat kekayaan, amanat yang melekat adalah amanat insaniyah. Kalau ada dua orang, dua saudara, dua teman, dua tetangga, sudah setengah bulan, sudah 1 bulan tidak saling tegur sapa, itu dalam hatinya masing-masing kangen, ingin nyapa kembali. Kata si A, saya kangen, ingin kumpul kembali dengan si B seperti dulu, kesana kemari bersama-sama, duduk-duduk bersama. Tapi jangan saya dulu yang mulai, B dulu dong. Saya Padang asli, dia pendatang. Kata si B, sudah 1 bulan gak saling menyapa dengan si A, sudah 1 bulan gak pernah bersama lagi, kangen sekali, ingin sekali bersama-sama si A lagi. Tapi jangan saya dulu yang menyapa, si A dulu dong, saya kan sarjana. Si A cuma tamat SD, masuk siang swasta. Jadi apa ayo? Atau saya kaya, dia miskin. Atau saya pejabat, dia rakyat. Atau saya keturunan bangsawan, dia keturunan grassroots. Itu apa artinya? Yang menghalangi kita harmonis, yang mengganggu keharmonisan kita adalah interest, kepentingan. Bahasa agamanya hawa nafsu. Itu ya. Hawa nafsu ada 2, ghadabiyah, syahwatiyah. Ghadabiyah, angkara murka. Saya harus menang, saya harus di atas, saya harus di depan, saya harus pemimpin, saya harus jadi komandan. Gak mau di belakang, gak mau di bawah, gak mau jadi makmum, gak mau dipimpin. Namanya hawa nafsu, ghadabiyah. Apa tidak boleh? Boleh, asal tidak mengganggu insaniyah. Silahkan jadi bupati, gubernur, presiden, asal
dalam mencapai cita-citanya tidak mengurangi, mengganggu insaniyah, keharmonisan satu sama lain. Satu lagi, hawa nafsu syahwatiyah. Saya harus enak, saya harus senang, makan, minum enak, rumah bagus, mobil 4, pabrik 4, perusahaan 4, apalagi yang 4? Itu namanya nafsu syahwatiyah. Apa tidak boleh? Kalau orang ingin kaya, ingin happy, ingin sejahtera, sangat boleh. Tapi cara mendapatkan kesejahteraan, kenikmatan, kekayaan tidak boleh mengalahkan insaniyah, kemanusiaan. Itu namanya insan. Sekarang yang namanya Islam apa? Al-Islam dinul ilmi wal thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Laisa al-Islam aqidatan wa syari'atan fahasab. Agama Islam bukan hanya bicara rukun iman saja, bukan hanya membawa misi rukun Islam, ritual ibadah saja, tapi lebih dari itu. Agama Islam di samping membawa akidah dan syariah, Islam membawa peradaban, budaya, akhlak, ilmu pengetahuan intelektual, kemanusiaan, dan kemajuan-kemajuan. Itu agama Islam. Oleh karena itu, kedatangan Islam di akhir zaman sangat luar biasa, sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan era. Kapan saja manusia berada, dengan agama Islam akan sesuai, dengan syarat mengerti Islam dengan benar, dengan syarat. Setelah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, hanya mendapatkan pengikut 120 orang. As-sabiqunul awwalun. Generasi pertama masuk Islam hanya 120 orang. Akhirnya Nabi pindah ke kota Yathrib, 480 km utara Mekah. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh namanya Yathrib, maka kota dinamakan Yathrib. Masuk di kota Yathrib, Rasulullah mendapatkan masyarakat yang plural, masyarakat yang bineka, masyarakat yang majmuk. Ada muslim pendatang, namanya muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Penduduk kota Yathrib pendatang beragama Islam, mereka meninggalkan tanah tempat kelahirannya, tumpah darahnya ditinggalkan, dan tidak membawa apa-apa karena dulu belum ada cek, belum ada transfer, belum ada buku tabungan. Hartanya ya onta, sapi mau dibawa itu. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke kota Yathrib, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari ridho Allah, wa yansurunallaha wa rasulahu, akan berjuang membela agama Allah. Entah berapa suku itu. Ada lagi penduduk kota Yathrib, pribumi beragama Islam, 2 suku, Aus dan Khazraj, namanya Ansor. Yang dalam Quran dikatakan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bil khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang Ansor, pribumi kota Yathrib, beragama Islam, karakternya ahlan wa sahlan, membuka 2 tangan, membuka dirinya, menerima kedatangan muhajirin, migran. Sama-sama solidaritas, sama-sama umat Islam. Silakan datang ke negeri saya, silakan masuk kota Yathrib, menjadi saudara saya. Malah saya punya rumah 20 meter, ayo potong jadi 2, 10 meteran. Saya punya sapi 20, ayo ambil 10, saya 10. Urusan nanti belakang lah, hitung-hitungan nanti belakang. Saya punya kebun korma 2 hektar, ayo bagi 2, 1 hektar 1 hektar. Saya punya istri 4, ayo bagi 2. Sampai gitu. Mereka sangat welcome,
dengan kedatangan para migran yang sesama iman itu. Dan mereka tidak punya kepentingan. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Tidak punya kepentingan dalam membantu muhajirin. Bukti yang menjadi kepala Rasulullah, Perdana Menteri Sayyidina Abu Bakar, Menteri Pertahanan dan Kumham, bukan Kumham, Pertahanan Panglima Sayyidina Umar, Menteri Ekonomi merangkap kepala Bulog, merangkap investasi Sayyidina Utsman, Menteri Pendidikan Tinggi, Budaya, Pendidikan, merangkap wisata, merangkap olahraga pemuda Sayyidina Ali. Empat-empatnya bahkan dengan Rasulullah 5 orang semua pendatang. Yang asli Madinahnya tidak apa-apa. Saya hanya membantu. Di sini kira itu nggak ya? Sini itu ya? Di sini gitu nggak ya? Silakan yang jadi bupati pendatang. Silakan yang jadi kiai pendatang. Silakan jadi kepala madrasah, kepala universitas pendidikan. Silakan pendatang. Kayaknya sulit ya Pak ya. Itu wataknya, akhlaknya sahabat Ansor. Mereka membantu muhajirin dengan tanpa ada kepentingan apa-apa. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana khassasah. Sering sekali Ansor itu mengalah, mendahulukan muhajirin. Ya saya sih orang sini asli, belakangan nggak apa-apa. Ya yang itu yang mendapat posisi, dapat kenikmatan, pendatang dulu. Saya belakangan orang sini asli nggak apa-apa. Inilah akhlaknya orang Ansor. Maka NU punya gerakan pemuda Ansor. Tinggi dari situ tuh. Dari situ. Waktu Gus Dur jadi presiden, akhir-akhir digoyang-goyang oleh Pak Amin Rais itu, maka Ansor Jawa Timur berangkat ke Jakarta. Pasukan berani mati. Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, naik kereta api, jual ayam itu. Sampai di Jakarta demo. Berangkat dari kantor PBNU di HI, di Bundaran HI, hujan besar, lari semua. Saya temuin katanya berani mati. Kok lari ada hujan? Memang kami berani mati, tapi tidak berani masuk angin. Udah. Itu Ansor tahun 90-an itu tahun dari sekarang udah bagus kalau sekarang. Jadi penduduk kota Yathrib itu ada pendatang muslim namanya muhajirin, ada pribumi muslim namanya Ansor, ada lagi penduduknya non muslim beragama Yahudi, 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Bani Qainuqa kebanyakan perajin emas, Bani Quraidah petani, Bani Nadir pegawai. Jadi penduduk kota Yathrib plural, majmuk, beragam, bineka. Nah, Nabi Muhammad setelah berunding sana, berunding sini, rapat sana, rapat sini, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketetapan Muhammad. Muslim pendatang, muslim pribumi, non muslim Yahudi, asalkan satu tujuan, satu visi misi, satu garis perjuangannya, wajahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya semuanya adalah satu umat. Paham? Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad 15 abad yang lalu berhasil membangun sebuah komunitas, sebuah umat yang diikat oleh cita-cita, bukan diikat oleh agama, bukan diikat oleh suku. Maka negaranya namanya Madinah, beradab, tamadun, madaniyah, mutamaddin. Platformnya adalah tamadun, keadilan, hak yang sama, di mata hukum sama, persamaan hak dan kewajiban. Negaranya namanya Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Negara apa namanya? Madinah. Tidak Islam, tidak Arab. Gak ada negara Islam, enggak. Negara Arab, enggak. Seperti Indonesia lah, Indonesia persis. Bukan negara Jawa, bukan negara Melayu atau apa?
Minang, bukan. Indonesia. Bukan negara Islam, bukan Katolik, bukan Keharingan, Kapitayan, bukan. Indonesia. Ini hebatnya Indonesia meniru Rasulullah SAW ketika beliau membangun sebuah konstitusi modern yang berdasarkan tamadun, bukan berdasarkan agama dan bukan berdasarkan suku. Nah, inilah yang sebenarnya agama Islam seperti ini. Apa dibuktikan? Oke, dibuktikan. Suatu ketika ada sahabat membunuh orang Yahudi di pasar, berebut lahan parkir banyak. Nabi marah besar dengan beliau mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, apalagi bunuh muslim, apalagi barang siapa membunuh non muslim, nanti di hari kiamat menjadi musuh saya, berhadapan dengan saya. Dan barang siapa nanti akan berhadapan dengan saya, falam yashumma raihatal jannah, tidak akan masuk surga orang itu. Ya Allah, Nabi Muhammad dalam rangka memprotek, melindungi keselamatannya non muslim, harga dirinya non muslim, sampai mengeluarkan statement seperti itu. Suatu ketika ada maling ketangkep, malingnya perempuan. Kebetulan yang lagi patroli tadi malam namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Usama lapor, Rasulullah ada maling perempuan, gak bisa masukin ke sel. Ternyata Rasulullah malingnya anaknya sahabat Utsman bin Maz'un, sahabat besar lah, tokoh sahabat. Jadi gimana? Dilepas saja, yang jangan dihukum lah, anak orang besar, anak orang yang bermartabat, menjaga nama baiknya lah. Nabi marah besar dengan berkata, wallahi ya Usama, lau sarqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usama, seandainya yang kamu tangkap maling itu Fatimah anak kandungku, bawa sini, saya akan motong tangannya. Waduh, ini kalau diucapkan oleh presiden bagus banget ini. Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Gubernur, Bupati, aduh bagus banget ini. Jangankan orang lain, anak sendiri yang melanggar hukum, bawa sini, saya akan menghukumnya. Aduh, amin, mudah-mudahan. Ini namanya apa? Ayo, namanya apa tadi? Tamadun. Namanya tamadun. Akhir dari pernyataan Nabi Muhammad apa? Para khatib Jumat sering mengutip, tapi entah ngerti nggak maknanya itu. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Wah, ini Katolik ini Kristen nih, musuh kita ini, nggak boleh. Wah, ini Cina ini, musuh kita Cina ini, nggak boleh. Ada Cina lewat, Kristen lagi, diperkosa aja yuk, nggak boleh itu. Nggak boleh apa? Diperkosa aja, uangnya diambil itu, mobilnya dirampok, nggak boleh. Jadi yang boleh kita anggap musuh adalah yang melanggar hukum. Pejabat yang korupsi, musuh kita. Pengedar narkoba, musuh kita. Bos judi, musuh kita. Bos pijet esek-esek, musuh kita. Pembunuh, pelaku kriminal, perampok, semua adalah musuh kita. Jadi yang boleh kita anggap musuh adalah al-zalimin, yang melanggar hukum. Kalau ada orang Cina, Kristen baik-baik, masa musuh? Nggak bisa dianggap musuh. Orangnya baik-baik, walaupun Cina, agamanya Kristen. Ada orang namanya Haji Abdullah, tapi terlibat narkoba, gimana? Apa kita belain apa? Misalkan nggak ada yang saumpama ya. Kita nggak lihat nama. Ada orang namanya Abdullah, tapi kelakuannya bejat. Ada orang namanya Cakra, Linggis, Kampak, tapi kelakuannya baik. Mana pilih? Ini namanya tamadun. Itulah agama Islam yang sebenarnya. Nah, untuk menuju ke sana, mari kita harus membangun, melahirkan generasi-generasi yang berkualitas.
Memang supaya kita tetap bersikap tawassut membutuhkan kecerdasan. Kalau ekstrem kanan gampang, mau jadi ekstrem kanan gampang, asal jenggotnya panjang, pakai gamis, Allahu Akbar, kanan sudah, nggak usah pinter. Abu Bakar Bashir, Ambrosi, Ali Gufron, Umar Patek, Dilmatin, Santoso, Bahrum Shah yang sudah di Syria itu, nggak usah pinter. Mau jadi ekstrem kiri, gampang, ngomong saja, kawin sesama jenis boleh, sudah kiri sudah. Agama tidak boleh disiarkan, urusan pribadi dengan Tuhan tidak boleh dimasyarakatkan agama itu, sudah kiri itu. Tapi kalau mengambil sikap tawassut harus dengan ilmu pengetahuan. Kita sering ngomong NU tawassut, tawazun, tasamuh, itu harus berdasarkan ilmu. Tidak bisa kalau hanya ngomong tawassut tapi tidak berilmu. Kenapa? Karena sikap tawassut harus mensinergikan antara nas, Quran, hadis dan akal intelektual, baru tawassut. Paham nggak? Paham tidak? Kalau Quran hadis saja eksklusif, kalau Quran hadis saja nggak jalan, nggak dinamis. Kalau akal saja liberal, sekuler. Tapi menggabungkan Quran hadis plus akal, itu namanya tawassut. Mau bukti? Mau contoh? Nah, saya contohkan. Ada seorang imam berjasa besar menggabungkan antara Quran hadis dan akal, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Siapa? Asy-Syafi'i. Siapa Syafi'i itu? Yang jual bakso di lapangan itu. Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi jumpa dengan Nabi Muhammad di Syekh Abdul Muttalib. Lahir di kota Ghazah, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Fustat, Mesir, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Jadi usianya Imam Syafi'i itu hanya 54 tahun, masih tua saya 62. 54. Imam Ghazali 55. Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari pendiri NU 53. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim 39 usianya. Sudah berjasa besar menjadi anggota tim inti 9 PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Karim Zakir, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Wahid Hasyim usianya baru 28 ketika itu. Wafat sedang menjadi ketua umum PBNU dan Menteri Agama. Umur 39 tahun. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar, lebar. Ada orang usianya panjang tapi sempit. Pendek tapi lebar, bermanfaat. Panjang tapi sempit, hanya lumayan suara satu pilkada. Lumayan dapat suara satu dari orang tua itu. Manfaatnya cuma nambah suara satu. Itu namanya panjang tapi sempit. Kata Imam Syafi'i. Nah, ikut Imam Syafi'i silahkan. Kalau nggak ikut Imam Syafi'i ya silahkan. Pilih Imam Syafi'i apa Imam Samudra. Kata Imam Syafi'i, memahami agama Islam pertama harus paham Al-Quran. Quran ayatnya beberapa tipe, tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, ada ayat mutasyabihah yang masih remang-remang, yang harus tafsir. Ada ayat muhkamah mutlak, ada ayat mutlak absolut, ada ayat muqayyad terikat. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Dan taatlah kamu sekalian kepada pemerintah. Muqayyad dengan syarat. Paham nggak? Paham. Alhamdulillah paham. Jadi kalau wal amri minkum muqayyad, ati'ullah ati'ur rasul mutlak. Nah.
Wa ulil amri minkum dengan syarat selama pemerintahnya baik. Kita harus taat. Gitu loh. Namanya muqayyad. Ada lagi ayat yang maknanya hakiki, realistis. Ada ayat yang maknanya majazi, metaforis. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk di aras, ongkang-ongkang. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua akan mati kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah. Wajah rabbukal malaku soffan soffa. Nanti di akhirat malaikat berbaris. Wajah rabbuka, Tuhan datang meriksa barisan. Inspektur upacara apa bendera merah putih apa? Itu harus dita. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat berbaris. Datanglah perintah Allah. Perintahnya yang datang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berkuasa di atas aras sana. Bukan duduk, bukan, berkuasa. Yadullah fawqa aydihim. Kekuatan Allah di atas kekuatan orang kafir. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua akan mati kecuali zatnya Allah yang tidak mati, bukan mukanya. Namanya ayat majaz, metaforis. Ada ayat nasikhah yang menghapus, ada ayat mansukhah yang dijilit. Nah, kalau udah paham Quran seperti itu, kata Syafi'i, pindah ke hadis. Hadis ada 4 macam, 4 grade. Ada hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh umat dari umat, tidak mungkin bohong dan tidak mungkin salah. Namanya mutawatir. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz, hadis yang baik. Yang keempat, yang paling rendah, hadis ahad, individual. Ini menarik nggak ngaji kayak gini? Oh, enggak, barangkali maunya cerita mungkar nakir. Barangkali maunya ngajinya, ceramahnya cerita mungkar nakir. Nanti di kuburan mau datang mungkar nakir nanya marrabbuka, gitu ya. Terus sampai sekarang mungkar nakir belum bisa nanyain Gus Dur itu. Karena mungkar nakir datang kalau orang sudah sepi, sudah nggak ada orang baru datang. Gus Dur nggak pernah sepi, rame terus. Itu mungkar nakir masih ngantri, itu kapan saya bisa masuk ke sini. Malah kalau bapaknya Gus Mus, bapaknya almarhum Kiai Bisri Mustafa yang ngarang tafsir Al-Ibris itu dan banyak karangannya lah. Kiai Bisri Mustafa waktu masih hidup ngomong gini, nanti kalau saya mati ditanya mungkar nakir, marrabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka. Alah, saya jawab, ente mungkar nakir tahu apa? Saya tiap hari dakwah, memperkenalkan Allah kepada masyarakat, memperkenalkan Nabi Muhammad kepada masyarakat, memperkenalkan Quran kepada masyarakat. Ente nggak pernah dakwah, kok malah tanya marrabbuka sama saya? Tanya yang lain, jangan tanya marrabbuka. Tanya yang lain aja, jangan marrabbuka. Kalau Abu Nawas lain lagi, mau mati pesen, nanti kalau saya mati dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, udah robek-robek, udah bau, rupanya udah nggak putih lah, hitam coklat. Kenapa Pak? Udah turun aja. Begitu mati anaknya cari kain kafannya sudah sobek-sobek, udah bau, bungkus, masuk kuburan. Mungkar nakir datang mau nanya. Begitu mungkar nakir masuk kuburan, kaget mungkar nakir. Ini saya salah masuk, sudah lama mati, balik kali nggak ceritanya. Menurut Imam Syafi'i, memahami Al-Quran pertama harus paham